Bapak Ibu, saya akan melakukan pengimbasan seri pendidikan inklusif. Saya Fitri Lamsari, SPD dari SDN 38 Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatera Barat. Program Guru Belajar Pendidikan Inklusif dirancang untuk menjawab tantangan guru di sekolah reguler atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mampu melayani keberagaman peserta didik di kelasnya. Dengan arti kata, seorang guru harus bisa memahami setiap karakteristik anak didiknya agar nanti terjadi permasalahan pada anak didiknya, guru tersebut bisa menyelesaikan sesuai dengan kebutuhan atau secara tepat penanganannya. Serunya belajar bersama program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif yang pertama adalah berkesinambungan. Artinya apa? Antara BIMTEK kemudian pelatihan microlearning itu lebih menekankan kepada keterampilan. Yang kedua adalah lebih konsisten, terukur. Yang ketiga lebih kolaboratif. Kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi bersama rekan-rekan guru yang lainnya. Anak inklusif adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Berarti dari segi fisik, anak inklusif ini juga bisa dinilai ya Bapak Ibu. Kemudian dari segi mental, dari segi intelektual yang sering kita temukan di sekolah, yang dimana anak-anak sering tidak naik kelas. Kemudian dari segi sosial di mana dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, maupun dari segi emosionalnya. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus ini, yang pertama, hambatan penglihatan. Hambatan penglihatan ini dibagi atas dua. Yang pertama adalah buta. Buta ini berarti dia tidak bisa melihat sama sekali. Yang kedua, low vision. Kabur, bisa melihat tetapi tidak begitu jelas. Yang kedua adalah hambatan pendengaran. Hambatan pendengaran ini juga dibagi atas dua. Yang pertama adalah berat, menyeluruh. Berarti anak tersebut tidak bisa mendengar sama sekali. Kemudian sedang atau sebagian. Dia bisa mendengar, tetapi kalau seandainya kita dudukkan di belakang, kurang jelas pendengarannya. Dan seringkali kita sebagai guru menyuruh anak ini untuk duduk di depan agar lebih mendengar apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu gurunya. Kemudian hambatan intelektual. Inilah yang sering kita temukan di sekolah-sekolah reguler ya Bapak Ibu, yaitu sering anak didik kita tidak naik kelas karena mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Yang keempat adalah fisik motorik. Alat gerak si anak ini kaku atau lemah. Kemudian yang kelima adalah hambatan emosional. Ini tergolong atas tunalaras, yaitu anak yang sering berbuat asusila, sering bolos, sering cabut dari sekolah. Yang keenam adalah anak autis. Yang ketujuh, ADHD atau anak yang terlalu agresif sekali. Agresif dia bersama teman-temannya, apapun yang dibuat anak ini terlalu agresif sekali. Kemudian yang kedelapan adalah slow learner, lamban dalam belajar. Susah anak tersebut memahami materi-materi yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya. Kemudian yang kesembilan adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini dibagi atas tiga. Yang pertama, disgrafia, sering menulis-nulis yang salah-salah. Kemudian anak ini tidak bisa menulis di kertas yang bergaris. Kemudian yang kedua adalah disleksia, kemampuan membaca sangat lamban sekali. Yang ketiga, diskalkulia, sulit membedakan tanda-tanda dalam operasi hitungan. Yang 10 adalah cibi, cerdas istimewa. Anak ini cerdas, tidak sesuai dengan umur dan tidak sesuai dengan anak-anak normal lainnya.
Nah, jadi ada 10 penggolongan dari anak berkebutuhan khusus atau anak inklusif. Semuanya ini dapat Bapak Ibu pelajari melalui SIM PKB Seri Guru Pembelajaran. Terima kasih.